Tunjukkanlah lorong-Mu kepadaku ya Tuhan. Bimbinglah aku menurut sabda-Mu yang benar. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah kalian menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sungguh, selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan surga." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, di dalam Injil kita mendengar tentang Taurat, di mana Taurat itu berasal dari bahasa Ibrani, yakni Torah. Artinya, ajaran, perintah, atau hukum Allah. Taurat yang berarti ajaran, perintah, atau hukum Allah ini mengena kepada setiap manusia apabila melaksanakan ajaran, perintah, atau hukum Allah ini, maka akan selamat. Karena Taurat ini ajaran, perintah, atau hukum dari Allah, maka ajaran, perintah, atau hukum ini sifatnya adalah suci adanya. Perintah-perintah dari Allah ini, Taurat ini berasal dari Allah yang adalah Maha Kudus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, Taurat ini berasalkan dari Allah yang diberikan kepada Musa. Maka bangsa Israel menempatkan Taurat, kitab Taurat yang ada, yakni Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Ulangan. Itu adalah kitab Taurat yang ditempatkan bersama di dalam tabut perjanjian dengan loh-loh batu yang ada dan buli-buli emas yang berisikan permana dari surga. Bangsa Israel tentunya memiliki kepercayaan di dalam tabut perjanjian itu. Hadirlah Allah. Tabut perjanjian tak lain adalah representasi dari Allah. Di dalam tabut perjanjian itu berisikan 2 loh batu yang berisikan 10 perintah Allah, kitab Taurat, dan juga roti mana dari surga yang menghidupkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, dengan demikian, kitab Taurat yang ada, yang tak lain juga hukum utamanya adalah Dekalog, 10 perintah Allah itu. Sehingga 10 perintah Allah itu apabila setiap orang menaatinya dan melaksanakannya dengan setia sebagai ajaran dari Allah, maka dia akan memperoleh keselamatan. Itulah keyakinan iman bangsa Yahudi. Dan Tuhan tidak meniadakan
apa yang menjadi ajaran perintah hukum Allah ini. Namun Tuhan kita Yesus Kristus menggenapinya. Sebab ajaran, perintah atau hukum yang disebut dengan Taurat ini berasal dari Allah yang adalah Bapa dari Tuhan kita Yesus Kristus. Allah berfirman kepada Musa, dan itu terjadi di dalam 2 loh batu itu, dan kemudian berlanjut kepada Taurat-Taurat yang ada, yang adalah firman Allah sendiri. Di mana firman itu mewahyukan dirinya di dalam 2 loh batu dan kitab Taurat. Namun Tuhan kita Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Maka dari itulah Tuhan kita Yesus Kristus tidak meniadakan firman yang keluar dari mulut Bapanya. Taurat adalah firman yang keluar dari mulut Bapanya, dan tentunya Tuhan kita Yesus Kristus tidak akan meniadakan, sebab Tuhan kita Yesus Kristus sendiri adalah firman yang menjadi manusia. Jadi Taurat dan Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah sama-sama secara eksistensi sebagai firman Allah. Maka tidak mungkin Tuhan kita Yesus Kristus meniadakan firman dari Allah Bapanya. Namun Tuhan kita Yesus Kristus menggenapinya, sebab Tuhan kita Yesus Kristus adalah firman Allah yang hidup. Sehingga perintah-perintah Taurat itu adalah hidup adanya dampak di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus. Sehingga melihat Taurat itu sendiri ada di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara-saudari yang terkasih, namun perjanjian Allah senantiasa telah diperbarui. Ketika kita melaksanakan Taurat, tepatlah sesuai apa yang difirmankan oleh Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, bahwa ketika kita melaksanakan 10 perintah Allah secara tepat, taat, dan baik adanya, maka sesuai dengan janji Tuhan kita Yesus Kristus sendiri di Injil ini, bahwa kita pun akan mencecap kerajaan surga. Namun hal yang lebih luhur dan mulia, bahwa kita akan berada di sisi Tuhan kita Yesus Kristus sebagai firman Allah yang hidup, di mana hukumnya adalah nyata, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan. Maka nyatalah bahwa ketika kita mengasihi Allah, maka kita tidak akan mengabaikan ajaran dan perintahnya. Sehingga tindakan kita untuk melaksanakan ajaran dan perintahnya itu dilandasi oleh karena kasih Allah. Mengasihi Allah. Sehingga karena kita mengasihi Allah, kita tidak mengabaikan hukum-hukum Allah, tetapi kita ingin menguduskan dan menyucikan diri. Ajaran, perintah, dan hukum Allah berfungsi untuk menguduskan diri. Sehingga ketika kita mengasihi Tuhan kita Yesus Kristus, secara tidak langsung kita mengasihi segala sabdanya di dalam Injil, dan itu terjadi pada diri kita semua akan menjadi kudus dan suci adanya. Nah, saudara-saudari yang terkasih, dengan demikian Tuhan kita Yesus Kristus tidak meniadakan hukum Taurat, melainkan menggenapi dan menyempurnakannya. Sebab Tuhan kita Yesus Kristus itu adalah Taurat itu sendiri yang baru. Firman Allah yang hidup, firman Allah Bapa yang hidup, dan itu semua sungguh akan membawa kita kepada kekudusan dan kesucian ketika kita menaati dan melaksanakan ajaran, sabda, perintah, dan hukum dari Tuhan kita Yesus Kristus.